Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Najwa Abrisda Ramdhani dengan NPM 23150610886 kelompok 2B PSTIB. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang tugas akhir judul 3 Praktikum Embedded System mengenai komunikasi rangkaian komunikasi serial sinkron SPI, yaitu Serial Peripheral Interface, yang mana di sini terdapat dua Arduino yang atas berperan sebagai master dan yang bawah berperan sebagai slave. Kemudian kedua Arduino ini saling terhubung satu sama lain, di mana pin 13 serial clock pada master ini dihubungkan ke pin 13 serial clock pada slave. Kemudian pin 11 serial clock pada master juga terhubung ke pin 11 serial clock pada slave. Kemudian terdapat pin 12 yang berperan sebagai master in slave out atau MISO yang dihubungkan ke pin 12 master in slave out pada slave. Kemudian pin 10 yang berperan sebagai slave select juga dihubungkan ke pin 10 slave select di slave. Selanjutnya kedua pin ground juga dihubungkan untuk menyamakan referensi tegangan antara kedua perangkat, yang mana semua ini terhubung pada kabel jumper. Kemudian Arduino ini juga menggunakan sebuah kabel USB untuk mengkonek ke laptop. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu yaitu pada kode master, yang mana pada baris pertama itu digunakan untuk mendefinisikan pin MOSI sebagai jalur pengiriman data. Pada baris kedua digunakan untuk mendefinisikan pin serial clock sebagai pin clock. Kemudian pada baris ketiga diatur untuk mengaktifkan slave. Kemudian pada baris kelima itu terdapat fungsi setup. Lalu pada baris keenam itu berfungsi untuk memulai komunikasi serial pada baud rate 9600. Kemudian pada baris ke-8, 9, dan 10 itu berfungsi untuk mengatur masing-masing pin yang digunakan sebagai output. Pada baris ke-12 itu digunakan untuk menonaktifkan slave, dan pada baris ke-13 itu untuk mengaktifkan slave. Jadi slave akan aktif pada logical low atau rendah. Kemudian pada baris ke-16 itu terdapat fungsi loop yang akan dijalankan terus-menerus. Kemudian pada baris ke-17 itu terdapat fungsi untuk mendefinisikan data 8 bit yang akan dikirim, yaitu menjadi biner 10100101. Kemudian pada baris ke-18 itu berfungsi untuk mencetak label sebelum data. Lalu pada baris ke-19 ini terdapat digunakan untuk mencetak nilai data dalam format biner. Kemudian pada baris ke-21 itu digunakan untuk mengaktifkan slave sebelum mulai mengirim data. Lalu pada baris ke-22 itu berfungsi untuk memberikan jeda agar slave siap menerima data. Kemudian pada baris ke-24 itu berfungsi untuk mengirim 8 bit data dari bit ke-7 hingga ke-0 dimulai dari sebelah kiri. Kemudian pada baris ke-25 itu berfungsi untuk mengirim bit ke I, yaitu ke pin master out slave in. Kemudian pada baris ke-26 itu berfungsi untuk menaikkan clock agar slave membaca bit. Kemudian pada baris ke-27 itu berfungsi untuk menurunkan clock kembali. Lalu pada baris ke-28 ini digunakan untuk menurunkan clock kembali. Lalu baris ke-29 itu berfungsi untuk memberikan jeda antar bit. Pada baris ke-32 berfungsi untuk menonaktifkan slave setelah data selesai dikirim, yaitu clock high menghasilkan slave membaca bit. Lalu fungsi delay 10 itu membuat program berhenti sejenak selama 10 milidetik yang akan memberi waktu bagi perangkat untuk merespon atau memberikan jeda antar sinyal. Kemudian baris ke-33 itu berfungsi untuk menunggu sebelum mengirim data lagi setelah semua 8 bit dikirim, yaitu SS akan diangkat dalam kondisi high, artinya slave-nya tidak aktif. Selanjutnya saya akan menjelaskan kode pada slave, yang mana pada baris pertama itu berfungsi untuk mendefinisikan pin 11 sebagai MOSI master out slave in, yaitu jalur data dari master ke slave. Kemudian pada baris kedua itu terdapat
cons dengan tipe data integer, yaitu mengatur serial clock sebagai pin 13 yang berfungsi untuk mendefinisikan pin 13 itu sebagai clock. Kemudian baris ketiga itu digunakan untuk mendefinisikan pin 10 sebagai slave select, yaitu aktifnya pada saat low. Kemudian pada baris ke-6 itu terdapat fungsi setup yang dijalankan pada pertama kali program dimulai. Kemudian pada baris ke-7 itu berfungsi untuk memulai komunikasi serial dengan baud rate 9600. Dan pada baris ke-8, 9, dan 10 digunakan untuk mengatur pin masing-masing sebagai input. Yang mana pada baris ke-8 itu mengatur pin master out slave in, pada baris ke-9 itu mengatur serial clock, dan pada baris ke-10 itu mengatur slave select. Kemudian pada baris ke-13 itu terdapat pendeklarasian fungsi loop yang akan dijalankan terus-menerus. Lalu pada baris ke-14 itu digunakan untuk mendeklarasikan variabel penyimpanan data 8 bit dari master, yaitu pada receive byte. Kemudian pada baris ke-16 itu terdapat berfungsi untuk mengecek apakah slave sedang dipilih pada kondisi low. Kemudian baris ke-19 digunakan untuk membaca 8 bit data dari bit ke-7 sampai ke 0 dimulai dari yang paling kiri. Kemudian pada baris ke-20 berfungsi untuk menunggu hingga sinyal clock menjadi high, yaitu artinya sinyal pengiriman bit, yang mana program itu akan menunggu naiknya clock dari master sebelum membaca data. Kemudian pada baris ke-22 itu terdapat digunakan untuk membaca bit dari master melalui pin MOSI, yaitu master out slave in, yang mana bit ini dikirim oleh master pada saat sinyal clock dalam kondisi high. Kemudian baris ke-23 itu berfungsi untuk memasukkan bit ke posisi ke I, yaitu pada receive byte, yang mana dimulai dari bit ke-7 sampai ke 0, dimulai dari paling kiri. Kemudian pada baris ke-25 itu digunakan untuk menunggu clock kembali low sebelum membaca bit berikutnya. Program menunggu turunnya clock, yaitu dalam kondisi falling edge, agar tidak membaca bit berikutnya terlalu cepat dan tetap sinkron dengan sinyal dari master. Kemudian baris ke-28 itu digunakan terdapat serial print, yang mana digunakan untuk mencetak label sebelum data diterima. Kemudian pada baris ke-29 ini berfungsi untuk menampilkan isi dari receive byte dalam format biner. Lalu baris ke-30 terdapat delay yang berfungsi untuk memberikan jeda agar tidak terlalu cepat membaca data baru. Ini saya akan menjalankan kode master, yang mana akan menghasilkan output. Jadi serial monitor itu menampilkan pesan master kirim, yaitu 0B10100101 yang menunjukkan bahwa perangkat master sedang mengirimkan data biner 10100101, artinya 165 dalam desimal atau 0 kali A5 dalam heksadesimal, yang mana ini akan dikirimkan ke perangkat slave. Pesan ini akan dikirim secara terus-menerus dalam loop oleh master dan ditampilkan di serial monitor agar user itu dapat melihat data yang sedang dikirim ke slave secara real time. Kemudian di sini saya akan menjalankan kode pada slave. Nah, dapat dilihat di sini pada output serial monitornya menampilkan pesan data diterima 0B10100101 yang mengkonfirmasi bahwa perangkat slave ini telah berhasil menerima data yang dikirim oleh master. Kemudian pesan ini juga muncul berulang kali, yang mana menunjukkan bahwa komunikasi antara master dan juga slave ini berjalan dengan baik dan konsisten. Sekian penjelasan tugas akhir judul 3 dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.